Iya, karek karek kono ngono. Karek situ itu mau gimana? Arah dan posisinya itu mau sebagai selaku subjek atau objek ya. Mau sebagai pelaku, tersangka, atau sebagai korban yang dizalimi. Kalau sebagai korban yang dizalimi ya cari subjeknya siapa, kan begitu. Tidak subjeknya saya, subjeknya sana yang turut serta melakukan rancangan atau rangkaian, kan gitu. Ya cari opsi yang kira-kira menguntungkan situ, silakan toh. Jadi karena dia berkhianat dan melakukan penghinaan dan ya istilahnya itu pemplotingan data, tentu ya pemplotingan datanya itu yang diusut gitu loh. Jadi karek mau sebagai tersangka atau sebagai korban. Nah, kalau tersangkanya ya objek, korban ya objek, tapi tetap objek. Wong maunya jadi objek, seolah-olah dijalimi, nah gitu. Jadi mau jadi objek tersangka atau menjadi objek korban atau menjadi subjek atau pelaku, karena di dalam rekonstruksi hukum itu posisi orang per orang itu harus jelas dulu. Ini kalau memang jadi objeknya apa ya, atau menjadi objek sasaran reklamasi, atau menjadi objek sasaran intimidasi, atau objek sasaran dari persekusi, atau objek atau sasaran tertentu dari sebuah pemikiran atau rekonstruksi, kan begitu. Jadi harus diletakkan dulu siapa yang di sini ini ditelantarkan. Ya kalau saya jelas ditelantarkan, yang menelantarkan sistem. Misalkan berkaitan dengan surat-surat yang dipersulit. Ini masuk juga ke bullying, unsur-unsur bullyingnya masuk. Karena menyembunyikan dan ya menyembunyikan benda-benda berharga, menyembunyikan aset orang, ini masuk ke dalam bullying. Ditambah lagi pembunuhan karakter dengan menyebar teror atau menyebar kata-kata di sana sini, jika saya ini begini, saya ini begitu gitu loh. Jadi malah memfitnah saya akan menganiaya, saya ini telah melakukan pemakulan dan sebagainya. Itu spontan sekali karena ada sesuatu yang kalap ya, sesuatu yang tidak kalap sebenarnya, menahan agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi kita menyampaikan itu agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar atau kejadian yang lebih besar. Kita mengakomodir atau melokalisir persoalan itu fokus pada satu permasalahan, yaitu persekusi. Jadi penculikan itu, kalau memang penculikan itu di sana dikontekskan sebagai pengamanan, ya monggo-monggo saja. Apa terus nek sono sebagai pengamanan saya harus membayar dan menghargai kehebatan Bambang Purmadi yang mengamankan? Kan ya hal yang sangat lucu. Jadi ini sudah ada sindikat, sudah tersusun atau terangkai, terancang sedemikian rupa sehingga semua menghantam saya, semua mengarahkan saya ke fokus permasalahan saya, digiring opini oleh Indah Wahyudiawati dan kelakuan-kelakuan yang dilakukan Indah Wahyudiawati itu, dan kesalahan itu mau ditembokkan ke saya, kan begitu ya. Jadi tolong dalam rangka penelusuran dan investigasi ini berjalan netral, berjalan lancar, dan saling menguntungkan, dan memberi keterangan-keterangan itu yang jelas, di mana fokusnya, lokus deliktinya, dan delik-deliknya. Jadi lokus delikti, fokusnya, dan permasalahannya apa yang kita sampaikan. Tentu di setiap polsek itu, ya saya jelaskan, itu berbeda visi Pak.
kalau kejadian yang di Polsek Winong tentunya tidak ada rekonstruksi karena laporannya adalah kenakalan-kenakalan pribadi atau keluarga yang konstruksinya itu hanya sebuah kenakalan, jadi hubungannya dengan Binmas, ya, pembinaan masyarakat dan Kamtibmas, Babin Kamtibmas. Sedangkan laporan yang terkait kejahatan ras dan kejadian persekusi eksekusi serta penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan di Mojolawaran Gabus, silakan direkonstruksi. Rekonstruksinya apa? Karena ancaman dari saudara Bambang Permadi itu akan membawa ke Polsek Gabus, itu kita tunggu-tunggu. Aman bawa ke Polres Pati, ya kita tunggu-tunggu. Apa rekonstruksinya, panggilannya itu nanti isinya apa, dalam rangka kejelasan apa gitu. Misalkan saya dipanggil berkaitan dengan apa dan bagaimana gitu loh. Maka tetap kami menyampaikan ke kepolisian laporan-laporan itu biar kepolisian menyimpulkan sendiri dan menyelidiki sendiri. Itulah. Nanti kalau kita tahu-tahu memberikan laporan, memberikan bukti ini tidak sesuai dengan bukti, kayak sia-sia. Artinya bahwa tidak tepat yang dibutuhkan itu apa. Akhirnya kita dianggap mencari-cari salah orang, atau karena banyaknya bukti itu bukan merupakan bukti, justru nanti kami dianggap merekayasa, repot itu. Padahal fakta di lapangan memang seperti itu, adanya kejadian extraordinary, diantaranya adalah extraordinary crime, yaitu ada unsur vendor, ada unsur turut serta, penyertaan, ada unsur pelaku, ada perancang dan pelaksana, eksekutor, dan kejadiannya di Mojolawaran Gabus melibatkan oknum-oknum anggota polisi.